Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Semoga sehat walafiat. Bapak Ibu, kali ini kita akan mengangkat satu hal. Kita lansir dari melintas.id, yaitu tentang 6 program unggulan dari Kemendikdasmen. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Tidak ada merdeka belajar, inilah 6 program prioritas Kemendikdasmen di era Abdul Mukti menuju pendidikan bermartabat untuk semua. Dilansir dari melintas.id, era Merdeka Belajar yang dikenal luas di bawah kepemimpinan Nadiem Anwar Makarim tampaknya kini mulai menemukan ujungnya setelah pergantian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikdasmen Abdul Mukti. Ya, betul ini ya, Merdeka Belajar ini nampaknya sudah akan berubah atau bahkan diganti. Lanjut Bapak Ibu, jika sebelumnya Merdeka Belajar menjadi nama besar yang mendominasi kebijakan pendidikan, kini Kemendikdasmen atau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di bawah kepemimpinan Abdul Mukti seakan membawa pembaruan dengan penekanan pada 6 program prioritas yang diusungnya. Apa saja Bapak Ibu 6 program prioritas itu? Kita lanjut. Dalam rapat kerja bersama Komisi 10 DPR pada 6 November 2024, Mendikdasmen mengungkapkan visi besar Kemendikdasmen dan 6 program prioritasnya yang akan memajukan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Sebagai pembuka, Abdul Mukti menegaskan bahwa tujuan besar Kemendikdasmen adalah mencerdaskan dan memajukan bangsa. Hal ini tentu mengacu pada cita-cita nasional yang tertuang dalam UUD 45 yang juga sering disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dengan semangat ini, Kemendikdasmen berkomitmen untuk menciptakan sistem pendidikan yang bermutu dan merata di seluruh penjuru Indonesia. Ya, memang benar selama ini pendidikan kita belum merata. Di daerah pinggiran banyak sekali ketertinggalannya ya Bapak Ibu. Kita lanjut. Untuk itu, Abdul Mukti mengusung tema besar pendidikan bermutu untuk semua, sebuah visi yang merujuk pada prinsip dasar dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Melalui 6 program prioritas ini, Kemendikdasmen berharap dapat mencapai visi tersebut dengan mendorong pemerataan pendidikan yang inklusif, meningkatkan kualitas pengajaran, serta menyiapkan anak-anak bangsa untuk bersaing di kancah global. Meskipun tidak lagi mengusung nama Merdeka Belajar, fokus utama Abdul Mukti adalah menciptakan sistem pendidikan yang lebih adaptif dan menyentuh semua lapisan masyarakat. Apa saja Bapak Ibu 6 program itu? Kita lanjut. 6 program prioritas Kemendikdasmen, strategi untuk pendidikan yang lebih baik. 1. Penguatan pendidikan karakter. Program pertama yang diusung Kemendikdasmen adalah penguatan pendidikan karakter yang meliputi tidak hanya penanaman nilai-nilai moral dan etika, tetapi juga program pembentukan kebiasaan positif pada anak-anak. Jadi
untuk kebiasaan positif pada anak-anak. Ini yang harus kita coba untuk diutamakan. Salah satu aspek dari pendidikan karakter adalah makanan bergizi sebagai bagian dari program pendidikan yang lebih holistik. Selain itu, bimbingan konseling untuk para guru juga menjadi bagian dari pengembangan karakter dan pendidikan nilai bagi siswa. Program ini juga melibatkan guru BK dan guru agama yang diharapkan dapat memperkuat integritas dan karakter siswa. Jadi hanya guru BK dan guru agama ya Bapak Ibu, untuk guru PKN tidak disebut ini ya. Oke, kita lanjut. 2. Wajib belajar 13 tahun dan pemerataan kesempatan pendidikan. Pemerintah menargetkan agar setiap anak Indonesia dapat mengakses pendidikan setidaknya hingga usia 18 tahun yang sejalan dengan program wajib belajar 13 tahun. Jadi meningkat ini ya. Dulunya 12 tahun, sekarang menjadi 13 tahun. Program ini juga akan berfokus pada pemerataan kesempatan pendidikan di daerah-daerah terpencil dengan memaksimalkan rumah belajar, pendidikan jarak jauh, dan pendidikan anak usia dini atau PAUD. Tak hanya itu, relawan mengajar juga akan didorong untuk membantu menciptakan peluang pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu. Salah satu poin penting adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan guru yang diharapkan akan memberi dampak positif pada motivasi mereka dalam mendidik. 4. Penguatan pendidikan unggul, literasi, numerasi, dan sains teknologi. Pada program keempat ini, Abdul Mukti mengedepankan pendidikan matematika, sains, dan teknologi. Dengan program penguatan pendidikan vokasi dan kejujuran, Kemendikdasmen berkomitmen untuk mempersiapkan tenaga kerja yang siap menghadapi perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Ya, memang untuk ini sangat penting ya Bapak Ibu, untuk literasi, numerasi, serta sains teknologi. 5. Fokus pada pendidikan matematika dan sains. Ini juga sejalan dengan harapan Presiden Prabowo untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang mampu bersaing dalam bidang teknologi global. Ya, betul, memang matematika dan sains ini sangat-sangat menjadi dasar ya untuk teknologi. 6. Perbaikan sarana dan prasarana ya Bapak Ibu, ini perbaikan sarana dan prasarana memang sangat-sangat ini dibutuhkan untuk pengembangannya. Penjelasannya untuk program yang ke-6 ini ya. Program kelima yang berkaitan dengan perbaikan sarana dan prasarana sekolah. Tapi ini kok kelima ya Bapak Ibu ya. Ya, kita lanjut saja. Saya ulangi, program kelima yang berkaitan dengan perbaikan sarana dan prasarana sekolah juga menjadikan prioritas yang penting. Salah satunya adalah program renovasi sekolah-sekolah yang sudah tidak memadai yang akan dimaksimalkan agar para siswa memiliki akses yang lebih baik terhadap fasilitas pendidikan yang layak. Pemerintah berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan memadai untuk mendukung kegiatan pembelajaran yang lebih efektif. Pembangunan bahasa dan sastra. Program terakhir yang diusung oleh Kemendikdasmen tadi yang kelima, betul ya. Sekarang yang ke-6, pembangunan bahasa dan sastra. Program terakhir yang diusung oleh Kemendikdasmen adalah program untuk memartabatkan bahasa Indonesia
melindungi bahasa daerah, serta memperkenalkan bahasa Indonesia di dunia internasional. Ya, meskipun bahasa Indonesia sudah dipergunakan atau dipelajari di berbagai universitas di berbagai negara ya, contohnya Australia dan beberapa negara lain, namun ini tetap harus kita atau dikembangkan. Bagus sekali. Baik Bapak Ibu semuanya, pertemuan kita akhiri, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.